Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang prioritas. Prioritas dalam hal ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu. Apakah misalnya di perempatan, pertigaan, atau juga jalan menanjak misalnya. Siapa yang harus memberi prioritas, siapa yang harus didahulukan, siapa yang harus mengalah. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ketika kita sedang bergerak di jalan raya, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang harus memprioritaskan kendaraan lain. Nah, sebenarnya aturan mengenai prioritas atau kendaraan mana yang mendapatkan prioritas di dalam situasi jalan tertentu itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Nah, ada beberapa aturan yang mungkin terasa tidak umum ya, karena memang banyak juga orang yang tidak memahami atau bahkan mungkin tidak pernah membaca ya. Secara umum ya memang siapa sih masyarakat yang membaca dulu buku undang-undang ya. Mungkin 1 dari 100 orang belum tentu mereka pernah baca. Tapi ya dalam episode kali ini kita akan coba menelaah beberapa case yang mungkin selama ini kita mempraktekannya ternyata berbeda dengan yang berlaku di dalam aturan perundang-undangan tadi. Berikut adalah beberapa situasi yang mungkin kita temui dalam perjalanan kita sehari-hari. Ketika kita akan melintasi sebuah persimpangan yang memiliki lampu pengatur lalu lintas atau biasa kita sebut lampu merah, ya, dan kita berencana untuk berbelok ke kiri, di mana pada saat itu lampu sedang menyala merah. Yang umum biasanya pengemudi akan belok kiri, boleh langsung. Nah, ternyata kalau kita lihat ke pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, ketika lampu lalu lintas menyala merah, kita tidak boleh atau dilarang langsung berbelok ke kiri, kecuali ada rambu lain atau isyarat lain yang membolehkan. Nah, ini kadang-kadang berbeda nih dengan pemahaman umum. Biasanya orang, kalau lampu merah belok kiri sih belok kiri aja. Gitu. Masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi khusus untuk smart drivers sebaiknya tidak ya. Kecuali di lampu atau di persimpangan tadi ada rambu misalnya belok kiri boleh langsung. Baru kita bisa langsung belok kiri. Kalau nggak ada rambu tadi atau nggak ada isyarat lain yang menunjukkan kalau kita boleh langsung belok ke kiri, berhenti dulu sampai lampu lalu lintas menyala hijau baru jalan. Jangan sampai ketangkep TLE atau tilang elektronik gara-gara kita tidak memahami aturan tadi. Ketika menghadapi medan jalan yang menanjak ya, dan kita akan berpapasan dengan kendaraan lain, dan karena satu dan lain hal salah satunya harus mengalah ya, bisa karena jalannya lebih sempit atau juga bisa karena ada penghalang di jalan atau jalan rusak dan sebagainya ya, intinya yang menyebabkan salah satu kendaraan harus mengalah. Kira-kira siapa yang harus mengalah? Yang naik atau yang turun? Ternyata nggak usah berdebat ya, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tepatnya di pasal 111. Di situ disebutkan bahwa kendaraan yang dalam posisi turun, ya artinya yang bergerak dari atas, itu harus memberikan kesempatan atau ngalah atau mendahulukan kendaraan yang sedang bergerak naik. Ya, ini aturannya. Dan memang secara logika sederhana aja, karena tentunya kendaraan yang turun lebih mudah untuk bermanuver, mengendalikan, ya karena mereka tinggal ngerem tanpa perlu menyesuaikan banyak tenaga dibandingkan dengan kendaraan yang naik. Ketika kita memasuki jalan utama, ya artinya misalnya smart drivers keluar dari komplek perumahan, atau kebetulan garasi smart drivers atau rumah smart drivers berada di tepi jalan yang jalan utama, maka seperti disebutkan pada pasal 113 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka kendaraan yang datang dari jalan yang lebih kecil ya atau bukan dari jalur utama harus memberikan prioritas atau memberikan kesempatan lebih dahulu kepada kendaraan yang ada di jalur utama. Sederhananya kendaraan yang datang dari jalan yang lebih kecil ya harus mengalah atau memberi kesempatan terlebih dahulu kepada kendaraan yang ada di jalan yang lebih besar atau di jalan utama. Nah, namun demikian, walaupun aturan berbicara seperti itu, ya seandainya nih posisi smart drivers ada di jalan utama,
ya. Jangan mentang-mentang undang-undang bilang saya dapat prioritas, berarti dia harus ngalah. Ya udah, kita bablas aja dengan santai dan tenang. Tidak seperti itu, ya, karena sekali lagi nggak semua orang memahami aturan ini, ya. Di sini diperlukan sikap defensif kita. Meskipun kita memang mendapatkan prioritas karena kita ada di jalur utama, ketika kita akan melintasi jalan yang lebih kecil dan kita melihat ada kendaraan lain, yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan isyarat, ya, memberitahukan keberadaan kita. Ini bisa kita lakukan dengan membunyikan klakson, atau kalau malam hari kita menyalakan lampu dim, sebagaimana dalam prinsip utama defensive driving, di mana kita akan lebih aman kalau kita melihat dan juga kita terlihat. Ya, memberikan isyarat klakson atau lampu ini adalah upaya kita supaya kita terlihat. Nah, setelah itu bukan berarti kita juga langsung bablas, ya. Kita juga harus siap atas segala situasi. Ya, minimal kita mengurangi kecepatan dan siap ngerem kalau seandainya mobil tadi memaksakan masuk. Ya, walaupun nanti kalau misalnya kejadian, ya mungkin smart drivers benar, tapi kan mobil kita udah keburu rusak, ya. Jadi buat apa kita mengambil resiko, mempertaruhkan kerusakan kendaraan, mempertaruhkan keselamatan kita hanya untuk waktu beberapa detik, ya. Jadi walaupun kita mendapat prioritas, ingat selalu waspada, siap-siap karena nggak semua orang paham, ya. Jangankan paham, tahu aja mungkin juga nggak. Dalam hal persimpangan yang sama besar, artinya misalnya kita bicara perempatan, ya 4 arahnya sama besar, ini sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, prioritas diberikan pada kendaraan yang datang dari arah sebelah kiri. Jadi kalau smart drivers lagi jalan, kita melihat di depan ada perempatan, ada kendaraan datang dari arah sebelah kiri, kita harus memberikan kesempatan terlebih dahulu pada kendaraan tadi. Sementara kalau dari sebelah kanan, ya misalnya kendaraan itu datang dari sebelah kanan, artinya dia harus memprioritaskan kendaraan kita. Ya, sekali lagi, dalam posisi kita seharusnya mendapatkan prioritas, jangan langsung yakin bahwa orang itu tahu aturannya. Tentunya sangat ideal kalau semuanya tahu, ya. Kalau misalnya ada mobil dari kiri, dia ngerem dulu, beri kesempatan baru dia lewat. Tapi kan kenyataannya tidak seindah itu, ya. Jadi makanya kita harus dengan sikap defensif kita waspada dan berusaha menurunkan risiko selama kita bergerak di jalan raya. Smart drivers, ternyata kalau kita di persimpangan 3 atau bahasa gampangnya pertigaan, ya. Ini antara pertigaan yang tegak lurus dengan yang tidak tegak lurus, ya artinya misalnya salah satu jalurnya agak serong. Nah, itu ternyata pemberian prioritasnya berbeda. Ternyata kalau pada pertigaan yang tegak lurus, seperti juga pada umumnya dan mungkin banyak orang secara tidak sadar sudah melakukan ini, prioritas ada pada kendaraan yang bergerak lurus. Kendaraan yang dari sisi persimpangan yang pertigaan tadi yang harus membelok kalau untuk memasuki jalur, dia harus memberikan kesempatan terlebih dahulu pada kendaraan yang bergerak lurus. Lalu bagaimana kalau persimpangannya tidak tegak lurus? Dalam situasi persimpangan atau pertigaan ini tidak tegak lurus, maka prioritas diberikan pada kendaraan yang datang dari arah kiri. Jadi kalau smart drivers melihat ada kendaraan dari arah kiri smart drivers harus mengalah atau memberikan prioritas pada kendaraan tadi. Sebaliknya, kalau smart drivers ada di posisi sebelah kiri, artinya smart drivers melihat ada kendaraan datang dari sebelah kanan, smart drivers seharusnya mendapatkan prioritas. Tapi sekali lagi, jangan lupa selalu waspada, berikan isyarat, ya supaya kita tetap bisa menurunkan risiko kalau terjadi sesuatu. Ya, jangan sampai kita menjadi korban dari kecerobohan orang lain. Dalam situasi lain, misalnya ketika kita berhadapan dengan jalan yang sebenarnya lurus, tapi ada penghalang di tepi jalan, ya bisa jadi ada pekerjaan jalan raya, ya karena jalannya rusak, atau ada mobil yang sedang mengalami kerusakan atau mobil parkir. Dalam situasi seperti ini, siapa yang dapat prioritas? Ternyata berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang mendapat prioritas adalah kendaraan yang jalurnya bebas, ya karena kan misalnya ini dua jalur,
yang satu ada halangan, yang satu tidak ada halangan, maka kalau kita dari sisi jalur yang ada halangan ya di depan kita, katakanlah ada mobil mogok misalnya, ya kita harus memberikan prioritas dulu buat kendaraan yang datang dari depan kita yang jalurnya bebas, baru kita bisa bermanuver ya, mengambil jalan agak ke kanan, baru kita melewati halangan tadi. Sebaliknya kalau kita ada di jalur prioritas, kita lihat ada kendaraan yang akan bermanuver ya, walaupun kita sebenarnya mendapatkan prioritas, artinya dia harus tunggu kita dulu harusnya ya, tapi seringkali orang yang main masuk aja. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya, tentunya karena di lapangan masih banyak orang yang tidak paham dengan baik aturan berlalu lintas, mana yang harus dapat prioritas, mana yang tidak. Sehingga kita harus tetap waspada, tetap bersikap defensif, sehingga risiko kecelakaan bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, Smart Drivers, itu tadi beberapa contoh mengenai aturan prioritas ketika dalam situasi dan kondisi lalu lintas tertentu. Ya, tentunya kita sebagai pengemudi yang baik, pengemudi yang defensif, kita harus selalu mematuhi aturan yang berlaku di jalan raya. Dan juga kita harus selalu waspada karena tidak semua pengguna jalan mengetahui dan juga memahami, apalagi mematuhi aturan-aturan yang berlaku tadi. Sikap defensif kita akan menentukan seberapa tinggi resiko yang kita hadapi selama kita mengemudi di jalan raya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tentang keselamatan di jalan raya dan juga informasi tentang dunia otomotif lainnya. Selalu aman di jalan, stay smart on the road.